Puji Yes. Tuhan sekali. Dan mari saat ini saya mau ajak semuanya, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang sungguh baik dan luar biasa dalam segala perkara hidup kami Tuhan. Kami kembali hadir di pelataran-Mu Tuhan. Kami mau sembah dan tinggikan Engkau Tuhan dengan segenap pujian kami, segenap hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami taruh pada tahta-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar nama-Mu semakin ditinggikan dan semakin besar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan dan semangat supaya kami bisa memberikan terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kita berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua. Amin. Tak pandang hari, tak pandang waktu, tak pandang musim, Tuhan Yesus selalu baik bagi saya. Amin. Dan kita semua. Haleluya. Kita mau katakan bahwa cincin ho, jasu an ho. Haleluya. Cincin ho, loi xin jasu, cincin ho, cincin ho, cincin ho, loi xin jasu, cincin ho. Ngày bài chi bài nhi bài sam bài si bài ngân bài liu chi cha li bài cincin ho, loi xin jasu, cincin ho. Chu jasu an ho, chu jasu an ho. Ngài ôi lời chan mui, ngài cai jasu, tuy ngài an ho, na chân na cai phan no, pun ngài chu li lo, ngài cai jasu, tuy ngài an. Betul sekali Tuhan baik bagi kita semua. Mari sama-sama katakan kembali cincin ho. Yeay, cincin ho, loi xin jasu, cincin ho, cincin ho, cincin ho, loi xin jasu, cincin ho. Dari sini Selasa dan seterusnya. Ngai pai chi pai ni pai sampai si pai pai liu chi cha li pai cincin ho, loi xin jasu, cincin ho. Katakan chu jasu an ho. Yeay, ngài ôi lời chan mui, ngài cai jasu, tuy ngài an ho. Amin, amin. Angkat beban kita, cai phan dan beri kita sukacita. Engkau hilo, ngài cai jasu, yes, tuy ngài an ho. Nah Hans, kalau tadi kan kita puji Tuhan dengan bahasa Hakka. Yes. Saya percaya Tuhan mengasihi setiap suku bangsa. Amin. Dan sekarang saya mau ajak jemaat, kita nyanyikan lagu ini, kita belajar dengan bahasa Hokkien. Hokkien ya? Ya, kalau Oke. Hokkien itu saya Semuanya. anak Hokkien. Jadi saya mau ajak semuanya, kita bernyanyi bahasa Hokkien. Belajar sama-sama ya. Chin cha ho, lai xin ya so, chin cha ho, chin cha ho. Chin cha ho, lai xin ya so, chin cha ho. Wa pai ik pai chi pai sa pai si pai gong pai la kui e le pai. Chin cha ho, lai xin ya so, chin cha ho. Cuyaso, Anho. Chu ya so chin ho, wa be lai on lo, wa e ya so, tuy wa an ho, de ki wa e hoan lo, ho wa na ni cho,
biasa semua bagus sekali. bahasa saya percaya Tuhan mengasihi setiap suku bangsa yang ada di bumi ini. Amin. Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya, amin. Yes. Maka itu kami mau terus memuji bagimu Tuhan. Ajaib perbuatanmu Tuhan, dan Yes. kami mau terus memujimu Tuhan. Semua musuh ada di bawah kakimu, semua musuh bertekuk lutut kepadamu Tuhan. Ayo saya mau ajak jemaat, kita tepuk tangan sama-sama, ikuti aba-aba kami. Clap. Hey. Clap. Hey, sekali lagi. Clap. Hey. Clap. Hey. Siapakah Allah? Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Sekali lagi kita tepuk tangan. Clap. Hey, luar biasa. Clap. Hey. Clap. Hey, terakhir katakan. Clap. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Hey, hey, clap. Hey, gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Mari bernyanyi. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagimu Tuhan. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Hey, hey, clap. Hey. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau puji Engkau Tuhan dengan senap hati kami. Kami mau pakai kata-kata yang terbaik, Mazmur kami Tuhan, di dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan segala pujian kami Tuhan sampai pada tahta-Mu dan didengar Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat kemuliaan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Kau selalu hiasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua ada di hadirat Tuhan. Kita ada orang yang paling berbahagia, yang selalu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan mendengar firman-Mu, firman Tuhan yang begitu luar biasa, menguatkan setiap hati manusia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami datang di hadirat-Mu. Kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami selalu pegang pada janji-Mu. Kami selalu menjunjung tinggi nama-Mu. Karena Engkau Allah yang patut kami sembah. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami pada hari ini. Dan kami bisa mendengar dan meresponi firman-Mu dengan baik, bahkan melakukan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini adalah pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan yang sesungguhnya. Mari kita baca Yeremia pasal 4 ayat 1-4. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melalikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, jauhkanlah kulit kaitan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, menyala-nyala dengan tidak ada memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, lewat ayat ini membuktikan kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Allah tidak akan ingat-ingat kesalahan kita ketika kita mau kembali kepada Dia. Seperti contoh hati seorang ibu yang mengasihi anaknya. Walaupun anak itu sering melukai hati seorang ibu, bahkan menghancurkan harapan ibunya. Namun sebagai ibu tetap menerima anaknya apa adanya. Sehingga anak itu tertunduk, tidak kuasa mengungkapkan wajah ibunya. Anak itu menyadari perbuatannya itu telah melukai hati ibu, tetapi sekaligus juga menghancurkan harapan ibunya. Namun ibu tidak kecewa dengan perbuatan anaknya, dan ibu tetap mengaku anak itu tetaplah anaknya. Jadi sebagai anak harus mau bertobat sungguh-sungguh. Jadi pertobatan adalah salah satu kata yang tidak asing di telinga orang Kristen. Rasanya sulit menemukan orang Kristen yang tidak pernah mendengar kata pertobatan. Kata ini sering dikaitkan dengan dosa. Hanya karena pertobatan diartikan sebagai tindakan yang sungguh-sungguh menyesali dosa, yang bersedia mengubah sikap hidup. Pertobatan juga merupakan perubahan total, sehingga yang lama yang ditinggalkan. Dengan demikian, maka tidak mungkin ada pertobatan jika tidak ada perubahan total dalam sebuah aspek kehidupan. Kita belajar tentang perubahan yang harus dilakukan
jika kita ingin bertobat dari dosa kita. Pertobatan yang Allah mau adalah pertobatan total, bukan pertobatan setengah-setengah. Artinya mau berubah, tetapi masih ingin sedikit-sedikit merasakan dosa. Perubahan total berarti keleraan, kesadaran untuk meninggalkan dosa, memilih mengikuti kehendak Tuhan. Pertobatan total harus menyangkut perubahan hidup yang menyeluruh, dimulai dari pikiran. Cara pikir kita akan berpengaruh terhadap seluruh sikap hidup kita. Apapun yang kita rasakan dan lakukan merupakan cerminan dari apa yang kita pikirkan. Itulah mengapa Paulus menekankan perubahan, pembaharuan dalam cara berpikir. Nah, kita bisa baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kepada jemaat di Roma, Paulus menyerukan tentang pembaharuan akal budi, cara berpikir sehingga dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan. Akal budi atau cara berpikir mengalami perubahan. Pemburuan merupakan komponen penting dalam pertobatan total. Jika kita mau bertobat, maka mulailah dari pikiran kita. Pikiran yang bersih dan positif akan mempengaruhi sikap, perasaan, dan rohani kita. Oleh karena itu, mari kita camkan ayat ini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, pertobatan adalah menyadari dan menyesali dosa atau menyesali perbuatan yang salah atau perbuatan jahat, lalu berbalik kepada Tuhan. Pertobatan juga berarti pembaharuan hidup, perubahan hidup, dan mau meninggalkan kehidupan yang lama menuju pada kehidupan yang baru. Allah mengerti, Bapak Ibu. Kalau Allah mengampuni, maka itu bukan setengah-setengah, namun tuntas semua. Allah mengharapkan dari kita hanya satu, Bapak Ibu. Pertobatan yang sesungguhnya. Tuhan mau hati kita bersih. Bertobat itu bukan di mulut saja, melainkan berusaha membersihkan hati dan perbuatan mendukakan hati Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 1 mengatakan Allah rindu tindakan umatnya yang kembali kepadanya lahir dari kesungguhan hati yang mau bertobat. Yeremia pasal 4 ayat 2 mengatakan Allah mau supaya umatnya mengalami hidup baru. Artinya harus ada perbedaan sikap yang jelas terhadap Tuhan. Sebab Tuhan dan berhala tidak dapat disamakan dan disatukan. Jadi Yeremia pasal 4 ayat 3 mengatakan sebagai bukti dari kesungguhan pertobatan mereka harus membuka tanah yang baru. Jangan menabur di tempat duri tumbuh. Ya, Yeremia pasal 4 ayat 3 adalah firman Allah kepada Yehuda untuk bertobat dari penyembahan berhala. Allah memilih kalimat kiasan menggambarkan pertobatan yang harus dilakukan Yehuda. Kata tanah baru memiliki arti hidup yang baru atau awal yang baru yang harus mulai dilakukan jika tidak ingin terkena murka Allah. Menurut kita, membuka tanah baru berarti membuka hutan, menembangi semua pohon yang ada,
serta mendongkel pangkal batang sampai akar-akarnya, dan membakar semak-semak, dan menciptakan lahan baru untuk bercocok tanam. Dan apabila lahan tersebut tidak subur lagi, maka dibiarkan tanpa disiram, tidak diberikan pupuk, sehingga menjadi lahan gersang, tidak dapat tanami lagi, sebab semak duri telah tumbuh. Begitu juga kiranya dengan hati kita menjadi gersang, apabila tidak disilami dengan firman Tuhan. Semak berduri akan tumbuh dalam hati kita. Kerohanian kita tidak tumbuh, pasti akan menjadi layu dan menjadi mati. Sebab itulah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Bangsa pilihan, bangsa yang dikasih Tuhan, agar mereka tidak melakukan dosa, membuat murka Tuhan jatuh kepada mereka. Akan tetapi mereka tetap juga melakukan dosa. Mereka berpaling dari hadapan Tuhan. Kasih pada mereka tidak ada lagi. Mereka selalu melakukan pekerjaan dibenci oleh Allah. Sehingga Nabi Yeremia menyuruhkan kepada bangsa Israel untuk membuka lahan yang baru, ditanami benih-benih firman Tuhan, dan tidak melakukan dosa. Mereka juga harus pertegas diri untuk beriman hanya kepada Allah, sehingga hidup mereka tidak lagi terombang-ambing dan kembali dapat hidup di tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel, tanah yang subur dan makmur. Begitu juga dengan kita. Allah menghendaki untuk membersihkan diri kita, pikiran kita, agar firman Tuhan dapat ditanam dan bertumbuh dalam hati kita, sehingga kelihatan buah iman itu dalam perbuatan baik yang dihendaki oleh Allah. Setelah bersih tanah itu, kita tanami dengan benih yang baru. Tapi perhatikan kebiasaan orang Israel. Bercocok tanam, mereka hanya diperbolehkan menggalap tanah pertanian selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 tanah itu harus diistirahatkan. Nah, kita bisa lihat di Imamat 25 ayat 3 dan 4. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu. 6 tahun lamanya engkau harus merentingi kebun anggurmu, mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau lantingi. Jadi selama 1 tahun tanah itu dibiarkan begitu saja, tanpa dicangkul, dibaja, ataupun diairi. Akibatnya tanah itu menjadi sangat keras, hanya ditumbuhi oleh tanaman liar seperti ilalang dan semak duri. Karena tanahnya sudah menggeras, dipenuhi dengan ilalang, semak duri, benih sebaik apapun ditabur tidak akan bisa tumbuh dengan baik, pada akhirnya akan mati. Begitulah keadaan hati seseorang yang lama tidak disentuh oleh mata baja, tidak mengalami aliran-aliran air hidup. Tanah artinya hati, sangat keras, dipenuhi dengan berbagai belukar, ilalang, dan semak duri. Sebanyak apapun benih ditabur tidak akan menghasilkan tuaian, sebab benih itu pasti akan mati. Karena keadaan tetap kering dan gersang. Kerohaniannya tetap saja kerdil, tetap kanak-kanak, tidak pernah bertumbuh seperti peumpama seorang penabur menaburkan benihnya. Kita bisa lihat Lukas pasal 8 ayat 6-7.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Semak itu tumbuh bersama dan menghimpitnya sampai mati. Nah, ini sangat mengecewakan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertobatan ialah menyadari, menyesali dosa, menyadari perbuatan yang salah dan jahat, lalu berbalik kepada Tuhan. Pertobatan juga berarti pembaruan hidup, pembaruan total, dan meninggalkan kehidupan yang lama menuju pada kehidupan yang baru. Allah mengerti, kalau Allah mengampuni, maka itu bukan setengah-tengah namun tuntas semua. Allah mengharapkan dari kita hanya satu, yaitu pertobatan yang sesungguhnya. Maka Yeremia 4 ayat 4 diharapkan dari kita satu-satunya pertobatan yang sesungguhnya. Maka yang berbunyi, sunatlah dilemu bagi Tuhan. Jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yehuda, penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, menyala-nyala dengan tiada ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Melalui ungkapan ini, Tuhan mau hati kita bersih. Mau kita bertobat, menerapkan itu bukan hanya di mulut saja, melainkan berusaha membersihkan hati dari perbuatan mendukakan hati Tuhan. Jadi pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya agar hati kita menjadi tanah yang baru, sehingga menjadi tanah yang baik? Nah, Bapak Ibu, yang pertama, supaya hati kita menjadi tanah yang baru, sehingga menjadi tanah yang baik adalah, pertama, kita harus membuang, mematikan tanaman-tanaman liar yang tumbuh di dalam hati kita. Cara pandang kita menggambarkan kehidupan rohani kita. Hati kita harus dijaga setiap hari. Apabila tidak dijaga setiap hari, hati kita akan ditumbuh tanaman-tanaman liar. Hati akan ditumbuhi, tanaman liar akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Misalnya pikiran-pikiran negatif, curiga pada orang lain, dan banyak hal yang lainnya. Tuhan mengajar kita untuk tidak kaku. Terkadang Tuhan berbicara di luar pikiran kita. Tuhan hanya cara yang kreatif untuk berbicara pada anak-anaknya. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana hati kita menjadi tanah yang baru, sehingga menjadi tanah yang baik. Kedua adalah kita harus membajak tanah hati kita yang keras. Unbroken ground. Tanah yang berbatu-batu, yang keras permukaannya. Tanah itu harus diaduk dan dibajak. Kemudian di sana kita dapat menemukan buah-buah yang sudah mengering. Yang ketiga adalah bagaimana hati kita menjadi tanah yang baru, sehingga menjadi tanah yang baik. Yang ketiga adalah kita harus meminta Tuhan menurunkan hujan di hati kita. Ada hak prerogatif yang Tuhan miliki, yaitu hujan. Kita perlu campur tangan Tuhan dalam setiap usaha-usaha kita. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Kapan Tuhan menurunkan hujan adalah hak Tuhan. Hujan akan mengemburkan, hujan akan melemburkan tanah tersebut agar tanah tersebut tidak kering lagi. Jadi bagaimana kehidupan rohani saudara dan saya? Jika kita menyadari bahwa rohani kita stagnan dan tidak pernah bertumbuh, itu tandanya bahwa ladang atau tanah hati kita sudah menjadi keras. Kita perlu diproses, dibentuk kembali. Jika tidak, sampai kapanpun tidak akan menghasilkan. Karena itu, belilah hati kita untuk dijadikan menjadi tanah yang baru,
agar tumbuh-tumbuh kehidupan yang baru bagi kita. Demikianlah firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua selama berkarya untuk Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kita yang terbaik karena kita setia sabar mendengar firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba sampaikan pada lewat live streaming ini. Hamba sangat percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hamba percaya pada pagi firman-Mu, Engkau menyampaikan firman yang hidup ini. Pasti bagi mendengar, pasti ada terpengaruh dalam hidupnya. Pasti mereka bisa merasakan sentuhan begitu luar biasa dalam hati mereka. Sehingga mereka mau berjalan bersamamu. Mereka mau serahkan seluruh hidup di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka mau menjalankan sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang luar biasa. Hamba tetap berdoa setiap yang ikut live streaming ini. Hamba minta Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa yang perkasa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh perkasa. Engkau tahu, Engkau mengerti. Setiap orang saat ini telah mendengar sabda-Mu, telah meresponi firman-Mu dengan baik, telah berjanji dalam hatinya, mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka mau kembali kepadamu dan pegang pada janji-janji-Mu. Hamba percaya saat ini pun Engkau menolong mereka, membuka jalan bagi mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memberikan damai sejahtera setiap orang yang ikut live pada hari ini. Dan mereka akan merasakan sukacita yang luar biasa. Karena Allah Tuhan kita menjamah setiap hati yang ikut dalam live stream ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Kita terima berkat Tuhan dari surga. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya.